Assalamualaikum guys. Kayaknya akhir-akhir ini isi timeline kalian soal demo semua ya. Kalau nggak hujatan-hujatan tentang DPR ya, pokoknya tentang politik lah ya, sampai bosan banget dengernya. Nah, kali ini tuh gue pengen ngajak kalian move on dari masalah politik ke masalah yang nyangkut di kita gitu. Nah, mumpung sekarang tuh bertepatan dengan tanggal 10 Oktober, which is itu diperingati sebagai Hari Kesehatan Mental, gue mau bahas tentang kesehatan mental. Nah, kesehatan mental yang mau gue bahas itu tentang self-love. Sebenarnya itu lagi gue terapin sih di diri gue sendiri gitu kan. Nah, akhir-akhir ini juga gue ngerasa kayak, kok banyak ya perubahan di diri gue yang gue rasain gitu. Mulai dari cara pikir gue, terus juga emosional gue, pokoknya banyak deh. Makanya gue pengen bagi nih ke kalian. Sebenarnya halnya simpel, cuman kalau benar-benar kita terapin dalam diri kita, itu bisa jadi impact yang luar biasa buat diri kita sendiri. Kadang self love tuh kesannya negatif gitu gak sih? Kayak misalnya arogan, terus juga narsisme gitu kan. Padahal gak kayak gitu. Kalau misalnya gue bisa deskripsiin self love ini dalam satu kata, menurut gue sih yang paling menggambarkan self love tuh bersyukur ya. Kalau misalnya kita mau maknanya lebih luas lagi, self love itu kayak menghargai diri sendiri, selalu optimis, selalu berpikir positif, percayakan diri, dan yang paling penting itu bisa mengembangkan diri. Ini sih yang lagi gue jalanin sekarang. Nah, cara gue mengembangkan diri gue adalah yang pertama dengan mengenali bagaimana cara gue berpikir, bagaimana cara gue mengkritisi suatu hal gitu. By the way, gue kemarin ikut webinar, dan di webinar itu ngebahas tentang critical thinking gitu. Gue pengen bagi sedikit ilmunya buat kalian. Apa sih itu critical thinking gitu? Critical thinking itu ketika kita tidak menerima gitu aja. Nah, gimana sih cara kita biar kita jadi orang yang kritis? Yang pertama, kalau misalnya kita tertarik akan suatu hal gitu, atau suatu fenomena-fenomena sosial, kita kaji dulu nih, isi dari itu tuh apa, manfaatnya apa, plus minusnya apa. Jangan kayak, oh, orang-orang pada ngehujat, gue harus ngehujat dia gitu. Terus juga yang kedua, gak semua informasi dan gak semua masalah harus kita tanggepin, harus kita kritisi gitu. Pinter-pinter memfilter apa yang harus kita terima dan apa yang harus kita tolak. Nah, cara gue mengembangkan diri gue yang kedua itu dengan cara mengembangkan sumber daya pribadi gue gitu. Anjay, kata-katanya mantap. Pokoknya kalau misalnya kita punya kelebihan nih, coba deh mulai sekarang fokus sama kelebihan kita gitu. Kalau misalnya kita nggak mulai dari sekarang, mau kapan? Jangan mau jadi orang yang biasa aja. Bercanda. Nah, kadang tuh kita tahu kalau misalnya kita tuh nggak boleh ngerendahin orang lain, kita nggak boleh buat orang lain insecure, tapi tanpa kita sadari, kita tuh ngerendahin diri kita sendiri, kita buat diri kita sendiri insecure. Dulu gue sering banget disuruh nulis, coba dong tulis gitu masing-masing 5 kelebihan sama kekurangan kamu. Pas gue nulis kelebihan, kayak gue bingung banget apa ya kelebihan gue gitu. Padahal gue tahu gitu apa kelebihan gue, cuman gue malu nulis itu. Pas gue nulis kekurangan gue lancar banget, kayak gue mageran, gue pemalas, gue suka rebahan, pokoknya banyak lah ya. Oh iya, ngomongin kelebihan, gue nemuin web, dan web itu bisa nguji kelebihan yang kita punya gitu, dan itu bisa kita pertahanin buat diri kita sendiri. Webnya udah gue taruh di bio gue ya. Kadang kita suka malu buat ngungkapin apa kelebihan dari diri kita, karena takut orang gak percaya, pokoknya takut dapetin komentar-komentar negatif dari orang lain gitu lah ya. Gak apa-apa gitu, kadang emang diri kita sendiri doang yang bisa percaya, dan diri kita sendiri doang yang bisa memvalidasi itu gitu. Nah, gimana sih cara biar orang tuh percaya? Ya dengan action. Gimana? Nah, kalau misalnya kita mau self love, kita harus mulai dari mana sih? Yang pertama, kita harus aware sama diri kita sendiri. Kayak gimana sih kita memandang diri kita, terus juga kita harus lebih peka sama diri kita sendiri. Terus yang kedua, be kind towards your body. Nah, tubuh kita itu butuh perhatian, tubuh kita itu butuh perlakuan yang baik. Caranya gimana? Ya dengan merawat diri, skincarean, terus juga olahraga. Ya pokoknya bener-bener ngerawat diri kita lah gitu. Kadang gue suka gak setuju sih sama statement orang-orang yang kalau misalnya ada orang obesitas misalnya gini, terus dibilang kayak gini, udah lalu jangan insecure gitu, terima aja, lu cantik apa adanya kok gitu. Benar sih, benar, gak boleh insecure, gak boleh minder gitu. Tapi kalau misalnya lu obesitas tapi lu diam aja, itu namanya lu bukan self love. Self love itu lu ada action gitu buat memperbaiki diri lu. Dan yang terakhir itu belajar menerima pujian gitu. Kita penting banget nih belajar buat gimana sih cara kita biar menerima pujian itu dengan suatu sikap yang positif dan gak berlebihan. Dan yang terakhir, gue habis nonton YouTube kayak video inspirasi gitu, dan gue banyak banget ngambil pelajaran deh. Pokoknya kalau misalnya kalian mau nonton, linknya udah gue taruh di bio, tapi kalian harus nonton sih, pokoknya ini bagus banget. Beliau menginspirasi banget dan banyak mengajari tentang cinta, kehidupan, terus juga cara memilih pasangan, bagaimana kita menikah sebelum dinikahi gitu. Pokoknya
Kalau misalnya mau tahu makanannya, tonton aja lah, itu benar-benar menginspirasi, gue saranin banget. Dan beliau juga bilang kalau misalnya hidup tuh gak ngasih apa yang kamu mau, tapi hidup ngasih situasi, seseorang, dan masalah, dan dari situ kita bisa berkembang. Satu lagi, gue pengen ngutip kata-katanya Mark Manson. Beliau bilang, orang menyakiti kita itu fakta, tapi bagaimana cara kita menerima rasa sakit itu atau tidak, itu hak kita. Makasih banget yang udah mau dengerin. Semoga gue bisa bikin video-video lain yang lebih bermanfaat. Makasih banget pokoknya yang udah mau nonton. Assalamualaikum.